Saudara sekalian, akhirnya ingin saya sampaikan keberangkatan saya pribadi. Hari ini saya memakai baju putih yang 5 tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU. Mau tahu nggak rasanya ngeliput arak-arakan Ganjar Mahfud dari Tugu Proklamasi sampai ke KPU dengan jalan kaki di antara ramainya massa dan teriknya matahari? Ini cerita gue dari lapangan. Udah pada tahu dong, Mahfud MD, Menko Polhukam kita, ini baru aja dideklarasikan sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Jadi Ganjar dan Mahfud ini diusung oleh PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Deklarasi Mahfud MD ini dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2023. Sehari setelahnya, langsung Ganjar dan Mahfud mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Nah, berdasarkan keterangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, nanti bakal ada arak-arakan nih di hari H pendaftaran ke KPU. Jadi agenda besok ya, kami akan berangkat dari Tugu Proklamasi, suatu tempat yang sangat penting karena tadi Prof. Mahfud MD menggelorakan semangat pintu gerbang kemerdekaan itu oleh Bung Karno dan Bung Hatta, sehingga kami memulai dari tempat yang sangat sakral tersebut. Dan kami memohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia, dan rangkaian itu akan mengambil tema kokoh di dalam kultur dan jati diri bangsa. Sehingga akan mendaftarkan diiringi oleh seluruh komponen dari PD Perjuangan, P3, Perindo, dan Hanura, para relawan, dan juga masyarakat yang akan hadir. Kami sebelumnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila besok terjadi kemacetan, tetapi kami akan mencoba untuk hadir dengan tertib untuk tidak mengganggu lalu lintas. Tapi sekiranya terjadi gangguan, kami mohon maaf sebelumnya. Nah, tibalah gue di hari pendaftaran itu untuk liputan. Gue udah standby sekitar jam 8.30 pagi bareng teman-teman media yang lain untuk mantau situasi dulu di Tugu Proklamasi. Dan memang situasinya udah rame sama massa pendukung relawan untuk Ganjar dan Mahfud. Nah, yang menarik adalah gue lihat ada bus kayak buat rombongan gitu, yang gambarnya atau stiker di busnya itu adalah foto Ganjar dan Mahfud pas lagi deklarasi kemarin. Jadi bener-bener persiapan yang sat-sat banget ya, semalam jadi nih. Kemarinnya baru foto, besokannya udah jadi stiker di bus gitu. Yang menarik juga di situ gue lihat ada mobil Cadillac yang terparkir. Mobilnya tuh jadul dan antik gitu. Gue coba mendekat, lihat-lihat, coba foto, ambil video. Dan itu adalah mobil dinas presiden pertama kita, yaitu Bung Karno. Dan rencananya mobil ini akan dipakai untuk Ganjar dan Mahfud iring-iringan nanti sampai ke KPU. Yang ditunggu-tunggu pun tiba, Pak Mahfud tiba di Tugu Proklamasi jam 9.46. Dan pertarungan gue yang harus mengambil gambar pun dimulai karena nggak cuma sama media lain, tapi semua massa yang di sana langsung ngerubutin Pak Mahfud. Oke, terus. Kiri. Oke, maju depan. Itu satu lagi. Dari kiri sama kanan aja. Ya. Geser. Kiri. Mas. Momen kayak gini nggak cuma sekali gue rasain, karena jam 10 lewat 13 menit Pak Ganjar datang dan sama, semua pendukungnya langsung ngerebutin juga. Ada yang berusaha mendekat untuk sekedar nyapa, ada yang mau salaman, ada yang mau curi-curi kesempatan buat ambil foto. Wah, ramai banget. Kasih jalan. Buka. Setelah Pak Ganjar dan Pak Mahfud udah datang di Tugu Proklamasi, pidatonya pun dimulai sekitar jam 11.30. Pas matahari lagi di atas kepala, dan ternyata suhu cuaca saat itu sampai 37 derajat.
Dari atas podium, Pak Ganjar mengungkapkan janji-janji untuk membuat nasib masyarakat Indonesia lebih baik. Banyak profesi yang disebut, ada kayak petani, nelayan, buruh, tenaga medis, kelompok ibu-ibu, kelompok anak-anak, dan lain-lain. Nah, kalau Pak Mahfud ini di pidatonya menyinggung soal baju yang dia pakai hari itu adalah baju yang udah disiapkan dia untuk mendaftar menjadi calon wakil presiden 5 tahun yang lalu. Jadi memang waktu itu di Pilpres 2019, Pak Mahfud ini menjadi calon kuat untuk pendamping Pak Jokowi. Tapi di last minute, Pak Jokowi akhirnya memilih Pak Ma'ruf Amin untuk menjadi cawapresnya. Saudara sekalian, akhirnya ingin saya sampaikan keberangkatan saya pribadi. Hari ini saya memakai baju putih yang 5 tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU. Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi. Tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini. Ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar. Sekian, terima kasih, merdeka! Nah, pidatonya selesai, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ternyata menuju ke mobil bak terbuka gitu, truk yang belakangnya udah didesain menjadi kayak pendopo gitu, semacam pendopo untuk mereka berdua arak-arakan. Jadi ternyata nggak pakai mobil yang pertama tadi gue lihat, mobilnya Bung Karno. Dan memang ternyata di depan Tugu Proklamasi di sepanjang jalannya udah rame banget sama warga. Ada yang bawa bendera, ada yang mendekat mau kasih bunga, ada yang mau foto, ada yang mau salaman, nyapa, minjem 100. Pokoknya banyak banget sampai truknya harus jalan pelan gitu. Sebelum ngerasain POV gue arak-arakan, subscribe dulu dong channel khusus Cerita dari Lapangan. Di sana banyak banget cerita-cerita dari teman-teman jurnalis lainnya. Sini. Udah? Oke, kita lanjut. Gini nih suasananya. Ya sahabat Kompas.com, ini sudah mulai iring-iringan dari Ganjar Mahfud menuju ke KPU. Di belakang saya persis adalah mobil pawai yang dipakai oleh Ganjar dan Mahfud. Di sebelah sini ada Pak Mahfud dan di sisi sananya ada Pak Ganjar. Kita berhenti di depan rumah pemenangan Pak Prabowo, ini rombongannya. Maaf Bu, maaf. Pak Ganjar, Pak Ganjar. Pak Ganjar. Dan akhirnya sekitar jam 12.40, rombongan Ganjar dan Mahfud berhasil masuk ke KPU dan langsung menuju ke ruang pendaftarannya. Tapi karena ada pembatasan jumlah media di dalam ruangannya juga terbatas, jadi kita cuma bisa menunggu di lobi KPU, tempat nanti Ganjar dan Mahfud menyampaikan lagi statementnya setelah proses pendaftaran. Nah, tapi di luar KPU juga disediain kayak layar gitu, supaya masyarakat yang di luar, yang menunggu di luar bisa tetap menyaksikan apa yang lagi berlangsung di dalam. Keramaian ini pun terus berlanjut sampai akhirnya Ganjar Mahfud selesai melewati semua proses pendaftaran dan bersama rombongannya meninggalkan KPU. Jadi segitu dulu cerita gue dari lapangan kali ini. Yang jelas semarak pesta demokrasi ini memang udah mulai terasa ya. Salah satunya seperti di momen ini yang masyarakat tinggi banget antusiasnya sampai turun ke jalan untuk mengiring Ganjar Mahfud mendaftar ke KPU. Semoga akan terus meriah tapi juga tetap aman. Sampai nanti kita nyoblos bareng-bareng tanggal 14 Februari 2024. Mau kalian pendukungnya Ganjar Mahfud, pendukungnya Anies Imin, pendukungnya Prabowo Gibran, jangan lupa datang ke TPS. Jangan lupa juga saksikan cerita-cerita gue dari lapangan berikutnya.